Oke. Apa yang kita bisa kerjakan, apakah di Amerika atau di Indonesia, supaya Mei 98 tidak terulang lagi? Mei 98 akan terulang lagi selama Biang Keladi ataupun petugas-petugas militer tidak diadili. Dan setelah diadili, salah ataupun benar itu kita serahkan kepada pengadilan. Dan bila mana terjadi kesalahan terhadap jenderal-jenderal yang terlibat dalam huru-hara Mei 98 ini, terserah Presiden untuk memberikan amnesti kepada mereka. Karena mereka adalah bagian negara Indonesia juga dalam menjalankan tugas. Cuman sayangnya mereka menyelewengkan, menyalahgunakan tugas mereka, dan tanggung jawab mereka di bawah tangan mereka sendiri. Jadi dalam hal ini kita perlu menghimbau kepada pemerintah Indonesia bahwa bila mana terjadi sekali lagi huru-hara, maka ini akan merembet kemana-mana. Bukan rakyat kecil saja, termasuk pemerintah, pejabat-pejabat pemerintah yang di dalamnya. Jangan dikira hal ini mudah dan gampang, pasti terjadi. Karena resesi sudah kelihatan, rakyat sudah menderita, banyak yang miskin dan lain sebagainya. Apa yang pemerintah lakukan? Salah satu jalan pemerintah harus lakukan adalah mengadili orang-orang yang terlibat di dalam huru-hara Mei 98 ini. Karena apa? Orang pasti akan menurunkan modal ke Indonesia lagi. Mereka takut. Mereka takut sama tentara. Karena mereka itu adalah biang keladi dari segala macam huru-hara yang terjadi di Indonesia. Apa kerjaan tentara selain pergi membunuh orang, memperkosa dan lain sebagainya? Bukan menjaga, mengayomi rakyat, tapi mengganyang rakyat. Jadi dalam hal ini pemerintahan SBY dan Yusuf Kala perlu sekali menimbang bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini, karena tidak ada gunanya bila mana investor dari luar negeri takut menanamkan modal di Indonesia. Akhirnya Indonesia akan terjungkal karena tidak mempunyai pemasukan, tidak ada income untuk negara, rakyat pun tidak ada income, semuanya akhirnya kembali kepada pemerintah pusing, dan akhirnya apa yang terjadi? Semuanya akan berantakan. Jadi saya sangat mengharapkan sekali pemerintah SBY dan Yusuf Kala untuk bertindak, melakukan sesuatu demi kepentingan bersama. Mereka bersalah, kita hukum, dan setelah itu terserah dari pemerintah untuk memberikan amnesti kepada mereka, tapi mereka harus tetap diadili untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara barbar, bukanlah keturunan orang-orang yang senang membunuh, memperkosa, dan menganiaya dan lain-lain sebagainya. Bila mana hal ini diteruskan, maka anta beranta akan berantakan. Oke. Um, Bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang tinggal di Amerika? Apa yang mereka bisa kerjakan supaya Mei 98 tidak terulang lagi? Sebenarnya Mei 98 itu tidak akan terulang lagi bila mana kita ikut berpartisipasi di dalam memperingati, dalam arti kata mengingatkan pada pejabat pemerintah yang ada di KJRI sini untuk menekan pemerintah pusat agar tidak berlaku sewenang-wenang. Sebab hal ini bila mana terjadi lagi, dikhawatirkan pejabat KJRI akan diserang. Kali ini betul-betul diserang secara fisikal. Oke, jadi jangan anggap hal ini tidak bisa terjadi, karena pada tahun 1998 banyak orang-orang Tionghoa yang sudah mau berjibaku dalam pengertian ingin menyerang pejabat pemerintah di KJRI. Tapi dalam hal ini untunglah tidak terjadi. Saya harapkan pemerintah maupun KJRI itu bersikap welas asih dalam pengertian janganlah berbuat apa-apa yang merugikan orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia, karena Tionghoa Indonesia adalah tetap orang-orang yang hidup di Indonesia. Dan walaupun terjadi pembunuhan terhadap Munir seperti salah satu aktivis HAM, dia pun adalah salah satu korban pembunuhan dari militer yang takut bahwa Munir akan berangkat ke Holland dengan tujuan untuk belajar, tapi dari pihak pemerintah militer takut bahwa Munir akan membongkar seluruh rahasia yang terjadi di Indonesia terhadap pelanggaran HAM. Maka itu Munir disingkirkan. Jadi dalam hal ini
Kita semua adalah manusia. Membunuh tetap harus dihukum karena itu salah. Menghakimi orang lain pun itu salah karena tidak boleh. Karena ada pengadilan yang harus menghakimi mereka. Jadi kita harapkan pemerintah untuk bertindak berhati-hati, terutama para petugas militer yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas dan kewajibannya setiap hari. Oke. Terus ada kesan apa-apa yang message yang mau diberi ke pembaca Kabari? Sama siapa? Pembaca Kabari. Ada message apa, kesan-kesan apa yang Ben ingin kasih tahu? Sebenarnya bila mana ada teman-teman ingin mengajukan pendapat, usul, dan lain sebagainya, silakan saja memberikan kabar kepada Kabari, cara bagaimana agar majalah ini bisa menjadi salah satu majalah pelopor di Amerika Serikat, di samping majalah-majalah Indonesia yang lainnya. Jadi kita harapkan saja kabar ini bisa berbobot, karena jangan hanya untuk mencari bahan-bahan yang, maksud saya tuh kabar ini kalau bisa bervariasi sosial, politik, dan ekonomi. Jadi kita gabung jadi satu, kita kumpulkan aspirasi yang ada pada teman-teman yang ada di Amerika untuk memberikan kepada John W. aspirasi itu, dan bila mana aspirasi itu dirasakan sangat menguntungkan untuk semua warga negara Indonesia yang ada di Amerika ini, kan sama-sama menguntungkan juga. Jadi kita pun mengharapkan bahwa Kabari ini bisa lebih bersikap terbuka dalam hal politik, karena kita selama ini orang-orang Tionghoa Indonesia selalu selalu takut dengan politik, tidak usah ngomong politik. Waktu saya kecil, papa saya pun takut, mama saya pun takut bicara politik. Nggak usah ribut sama orang pribumi dan lain sebagainya, tidak usah gini dan begitu, begini dan begitu. Tapi dalam kenyataannya kalau kita mengambil, dan sebenarnya orang tua itu mengajarkan kita sangat baik sekali, tapi tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena kita akan ditindas terus-terusan, dan kita tidak perlu berantem terus-terusan sama pribumi, tapi dalam arti kata kita mencari jalan solusi yang lebih baik lagi daripada baku hantam. Jadi majalah Kabar ini kita harapkan bisa memberikan suatu gambaran yang lebih luas lagi, dan kita bisa harapkan supaya semua rekan-rekan Indonesia yang ada di Amerika ini bisa ikut memberikan aspirasinya untuk melihat majalah Kabar ini berbobot. Jangan sampai majalah-majalah yang lain pun kalah dalam pengertian tuh memberikan bobotnya itu, supaya orang bisa belajar, bisa memberikan suatu pengertian yang lebih baik lagi. Karena kita hidup tidak untuk sehari, tapi untuk jangka waktu yang panjang. Jadi dalam hal ini, Kabari kita harapkan sebagai salah satu majalah yang ada di San Francisco, di Bay Area ini, bisa memberikan suatu gambaran yang lebih mantap lagi, agar kita bisa lebih maju lagi. Dan saya harapkan juga, saya menghimbau kepada teman-teman Tionghoa, jangan takut berpolitik. Berpolitik itu bermacam-macam caranya. Ada yang bermain melalui musik, melalui nyanyian, melalui puisi, sajak, dan lain sebagainya. Tapi yang penting, kita harus berani mengekspresikan diri kita bahwa huru hara Mei 98 itu tidak benar, kita katakan tidak benar. Siapa dalangnya kita tidak tahu, tapi yang saya tahu, salah satu orang yang harus bertanggung jawab itu adalah Wiranto. Wiranto harus menjadi penanggung jawab. Kenapa dia membiarkan hal-hal itu